Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Python untuk control statement ya. Tapi sebelum masuk ke control statement, kita akan membahas Python lebih jauh lagi ya. Jadi pertemuan kemarin, di pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang perulangan ya, ada for dan while ya. Nah, di sini kita coba lebih jauh lagi tentang for dan while untuk contoh-contohnya ya. Baik, di sini eh, kita langsung coba aja. Jadi di sini kita punya sebuah source code dengan nama nested.py ya. Kemudian kita bikin jadi di sini di dalam for ada for ya. Kemudian ada for lagi. Jadi ini adalah for bersarang ya, atau nested for. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh aja. Jadi silakan dibuka dulu Python-nya, kemudian new file, simpan dengan nama Python ya, nested. Sini saya buat dulu, namanya adalah nested.py ya. Oke, nah di sini untuk source code-nya langsung kita coba aja. Kita ketikkan seperti yang di sini ya. Jadi kita punya variabel yang namanya adalah names, kemudian bentuknya adalah list ya. Pertama names, Budi, kemudian Ismail, kemudian ada Ali ya. Nah, kemudian kita punya variabel lagi yang namanya cars, kemudian di dalamnya ada nama-nama mobil ya, Mercedes, kemudian Hyundai ya, kemudian di sini ada BMW ya. Nah, terakhir kita punya lagi variabel yang namanya numbers, kemudian bentuknya list juga, isinya 1, 2, dan 3. Kemudian di sini kita lakukan perulangan for name in names, artinya, kemudian for car in cars ya, kemudian terakhir adalah for number in numbers ya. Nah, kemudian kita print name plus ya, sini plus ya, ini name-nya adalah name variable name plus di sini punya ya, punya str itu masih ingat ya, string number plus spasi ya, kemudian car. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini Budi punya 1 Mercedes ya, Budi punya 2 Mercedes, Budi punya 3 Mercedes ya. Nah, ini adalah contoh dari for yang di dalamnya itu bentuknya adalah bersarang ya. Jadi di dalam for ada for lagi gitu. Nah, ini adalah contoh for bersarang. Kemudian untuk source code yang selanjutnya, ini nanti silahkan kalian coba dulu yang nested, yang for bersarang ini nanti dilihat perbedaannya di mana gitu ya. Jadi di sini contohnya tadi Budi punya 1 Mercedes ya. Budi ini kan diambilkan dari apa? Dari names tadi ya. Kemudian 1 ini diambilkan dari number, kemudian Mercedes diambilkan dari car-nya ya, tipe mobilnya. Oke, untuk source code yang kedua, nah kita akan coba bikin segitiga ya. Mungkin di kelas teori juga sudah diajarin ya, tapi di sini coba kita bahas lagi. Kita bikin sebuah file dengan nama segitiga ya, segitiga 1. Kemudian
Kita coba ketikkan A sama dengan 5. Nanti kita lihat ya hasilnya. For I in range 0, A. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, itu artinya nanti dimulai dari 0 ya, sampai dengan sebelum A ya. For J in range 0, I plus 1 ya. Print. Nah, di sini kita kasih bintang, koma N ya. Kemudian print seperti ini. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. 5 tadi yang mana gitu. Jadi di sini kan ada for I in range. Nah, kalau kita eh, coba pecah-pecah ya. Jadi seperti ini. Print I. Nah, yang muncul adalah seperti ini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Dia dimulai dari 0. Kemudian tadi ada apa lagi? Print J ya. Jadi di sini kan range-nya untuk yang J juga dimulai dari 0. Kemudian I plus 1. I-nya itu kan diambilkan dari yang atas sini gitu. Dan nilai I itu kan dimulai dari 0. Jadi 0 plus 1 ya. Berarti 1. Kemudian nanti diulang lagi 1 plus 1, kemudian 2 ya. Nah, di sini printnya ini disesuaikan dengan yang di sini gitu. Jadi kan kalau misalkan tadi 1 bintangnya, kalau tadi misalkan printnya di sini, ini bisa kita ganti misalkan jadi, kita tes menjadi menjadi J dulu ya. Print J ya. Seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. 0, kemudian 01, 012, 01234, 01234 ya, yang terakhir. Nah, ini kita ganti aja menjadi bintang tadi gitu. Hanya di sini hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi seperti itu. Ini untuk yang segitiga yang pertama ya. Nah, shortcut yang selanjutnya kita punya segitiga lagi. Nah, kita bikin aja sebuah file lagi biar kita lihat bedanya di mana. Segitiga 2 ya. A sama dengan 6. Kemudian for I in range A, 0, A ya. Kemudian for J in range. Nah, tadi kan kita menggunakan I plus 1 ya. Nah, sekarang A min 1 ya. Print, koma N sama dengan seperti ini. Kemudian print ya. Oh yes, ketinggalan A min sama dengan 1 ya. Itu sama aja dengan apa? Itu sama aja dengan A sama dengan A min 1 ya. Jadi disingkat cukup seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan, kita lihat kalau tadi hasilnya adalah seperti ini segitiganya. Kemudian kalau yang ini kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah terbalik ya. Jadi tadi segitiganya yang untuk yang ini dia bentuknya terbalik. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kan ada 6 tuh. Kemudian di sini kan yang perlu kita perhatikan apa? A min 1 ya. Jadi 6 min 1 sama dengan 5 ya. Jadi di sini dia nanti bakalan mengulang sebanyak 5. Ini kalau kita coba hapus dulu yang N-nya. Nah, dia bentuknya seperti ini gitu. Terus ke bawah ya. Nah, N itu kan bisa kita masukkan, misalkan kita masukkannya seperti ini, artinya apa? Artinya nanti dia bakalan
menghapus new line-nya ya. Jadi dia bakalan disejajarkan. Nah, seperti ini. Jadi di sini dia langsung mengulang lagi A ya. Jadi A tadi sama dengan 6 minus 1, kemudian di sini A minus sama dengan 1. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian diulang lagi ya, 5 kurang 1 4. Nah, terus diulang lagi. Jadi ini adalah segitiga yang kebalikannya dari yang sebelumnya ya. Nah, kemudian yang keempat, di sini kita punya data bentuknya list ya. Nanti kita bakalan hitung misalkan kayak range dari angka 1 sampai 3 itu ada berapa gitu ya. Angka 4 sampai 6 itu ada berapa. Angka 7 sampai 9 itu ada berapa. Di sini juga tetap menggunakan for, tapi nanti di dalamnya ada if lagi ya. Jadi kita buat sebuah file dengan nama distribution range. Oke, kita coba ketikkan. Jadi kita bikin sebuah data bentuknya list. Nah, nanti kita pelajarin juga list ya lebih jauh lagi. Operasi apa aja yang ada di list. Di sini saya coba ketikkan sembarang dulu ya. Jadi biar cepat aja. Nah, seperti ini dulu ya. Kemudian kita definisikan dulu. Jadi kita buat ininya dulu. Kita buat nilai defaultnya dulu. Jadi antara nilai 1 dengan 3, 1 sampai 3 itu nanti ada berapa. Kemudian nilai 4 sampai 6 itu ada berapa. Kemudian dari 7 sampai 9 itu ada berapa. Jadi ini adalah nilai default dulu. Nah, di sini kita lakukan perulangan for i in data if 1. Jadi ini cara bacanya. Jadi jika i ya, nilai i itu ada di antara sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 3. Nah, itu kita hitung ini count 1 3 plus sama dengan 1. Jadi kalau dia ditemukan, nanti dia ditambahkan ke dalam variabel ini gitu. Jadi misalkan ketemu nih 1, berarti tambahkan 1. Ketemu lagi nih antara nilai 1 sampai 3, masukin lagi ya. Kemudian elif. Jadi di sini biar cepat saya copy aja. Seperti ini, elif antara 4 sampai 6 ya. Kemudian di sini 4, kemudian sini 6. Elif lagi di sini 7, di sini 8 ya. Berarti sini 7, sini 8. Nah, sekarang tinggal kita print ya. Jadi hasilnya di sini adalah hasil akumulasinya berapa gitu. Range 1 sampai 3. Count 1 3 items ya. Oke, ini saya copy aja. Empat sampai 6. Di sini 7 sampai 8 ya. 7 sampai 9 ya. Oke, di sini nanti error ya karena ini salah. 9 di sini juga 9. Oke. Di sini 7 sampai 9.
Nah, jadi kita mencoba menghitung berapakah eh, total dari masing-masing angka ini. Jadi antara 1 sampai 3 itu ada berapa, 4 sampai 6 itu ada berapa, 7 sampai 9 itu ada berapa. Menggunakan perulangan, kemudian di sini kita kasih kondisi lagi ya. Jadi tadi ini cara bacanya, nilai yang antara 1 sampai dengan 3 itu ada berapa. Kemudian antara 4 sampai 6 itu ada berapa ya. Dan seterusnya. Nah, kita coba jalankan. Nah, jadi di sini jadi nilai 1 sampai 3 itu ada 8 item, 4 sampai 6 itu ada 4 item, 7 sampai 9 itu ada 6 item ya. Coba kita cek. Jadi 1 sampai 3 katanya ada 8 ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, benar ya. 4 sampai 6 itu ada 4, ini ada 1 2, ini 3, kemudian ini 4 ya. 7 sampai 9 ada 6, 1 2 3 4 5 dan 6. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah untuk menghitung berapa banyak item dalam sebuah list ya. Jadi di sini kita definisikan list kosong, kita definisikan nilai defaultnya dulu. Jadi untuk menghitung ya, kita definisikan dulu, kemudian nanti di sini kita lakukan pengecekan. Jika dia ketemu, maka tambahkan nilai 1 ke dalam variabel ini. Jadi ketemu misalkan nih angka 3 ketemu. Berarti nanti di sini awalnya kan nilai count 1 3 ini adalah 0. Jadi karena dia ketemu di data yang diindeks ke 0, maka dia plus 1 ya. Nah, di sini nilainya jadi 1 gitu. Kemudian dia ngelooping lagi, ketemu ini lagi 3 lagi. Berarti nanti 1 plus 1 jadi 2 ya. Jadi di sini 2 gitu sampai seterusnya. Oke, ini adalah yang latihan untuk yang perulangan kemarin ya. Tambahan untuk perulangan kemarin. Nah, materi selanjutnya itu tentang control statement ya. Nah, di Python tuh ada yang namanya control statement. Sebenarnya di pertemuan kemarin juga sudah kita bahas ya. Ada yang namanya break. Nah, untuk break ini kan kemarin itu ketika dia dieksekusi berarti dia programnya itu bakalan di terminate ya, bakalan dihentikan. Nah, untuk control statement tuh ada 3. Pertama ada yang namanya continue, kemudian break, kemudian terakhir namanya pass ya. Nah, continue itu apa? Jadi misalkan ketika di dalam sebuah blok program itu ada continue, berarti dia bakalan dilanjutkan ke yang selanjutnya. Jadi maksudnya gini, di dalam sebuah perulangan di sana itu ada control statement continue. Nah, ketika nilainya itu terpenuhi, maka dia bakalan balik lagi ke perulangannya langsung ya. Jadi semacam kayak dilewatin gitu ya. Nah, kalau yang break ya, break itu berarti dia menterminasi atau menghentikan program ya. Kemudian kalau yang pass, pass itu sebenarnya control statement yang tidak dieksekusi ya. Jadi ketika ada pass di sana berarti dia bakalan dilewatkan aja gitu. Jadi beda dengan continue ya. Continue itu maksudnya tadi dia ketika dia ketemu di continue, dia bakalan melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Tapi kalau pass, dia bakalan melewati ya. Jadi seakan-akan tuh tidak terjadi apa-apa di sana gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba aja. Pertama untuk continue ya. Nah, di sini contohnya adalah kita punya huruf vokal ya. Kita punya huruf vokal, kemudian ada kalimat. Nah, kita cek jika kalimat itu ada di dalam ketika kalimat itu di dalamnya ada huruf vokal, maka dia bakalan dilewatin. Nah, berarti di sini yang ditampilkan nanti hanya huruf konsonannya aja ya. Huruf vokalnya nanti bakalan dilewatin.
Nah, kita coba aja kita bikin sebuah file yang namanya continue ya. Kemudian kita bikin, kita tambahkan vokal kemudian kalimat, misalkan di sini pemrograman Python ya, for i in range ya, kita bisa menggunakan range juga, len misalkan. Jadi len itu adalah panjang dari karakternya, jumlahnya berapa. If kalimat kalimat indeks ke i, jadi string itu juga bentuknya adalah indeks ya, bukan hanya list ya. Continue kemudian print kalimat i ya. Kita cobakan jalankan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, bentuknya adalah PMRGRMN PYTHN. Untuk yang huruf vokalnya dia langsung dilewatkan ya. Jadi di sini ketika huruf vokalnya ketemu ya, dia bakalan melanjutkan ke perulangan yang selanjutnya gitu, ke iterasi yang selanjutnya. Kemudian kalau kita print ya, berarti kan huruf vokalnya itu bakalan dilewatkan begitu aja gitu, bakalan tidak diprintkan di sini ya. Nah, di sini bisa kita modif seperti ini ya, biar tampilannya ke samping. Nah, jadi seperti itu. Kita ulangi. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh dari continue ya. Sebenarnya masih ada contoh dari continue. Misalkan yang sederhana ya. For i for j in range misalkan 10 ya. If j misalkan modulus 2 sama dengan 0 misalkan ya. Continue. Kemudian sini print j ya. Kita kasih n. Nah, seperti itu. Kita tes. Nah, di sini 13579 ya. Oke, di sini mungkin kita kasih aja print. Nah, 13579. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini kan ketika nilai J itu habis dibagi 2 ya. J modulus 2 itu sama dengan 0, maka dia lanjutkan ke iterasi yang selanjutnya gitu. Jadi semacam di skip gitu ya. Tapi maksudnya itu bukan skip gitu, tapi dia melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. 13579. Ini misalkan mau mencari nilai ganjil misalkan, tuh caranya bisa seperti ini gitu. Atau kalau mau kita ganti seperti ini juga bisa ya. Nah, ini nanti yang muncul adalah nilai-nilai yang genap ya. Nah, di sini 02468 ya. Nah, itu adalah continue ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi untuk continue, tinggal di logikanya seperti apa gitu ya. Selanjutnya yang break. Nah, yang break ini sebenarnya sudah kita pelajarin di minggu kemarin, tapi bakalan saya ulang lagi. Break ya. For i in range if i sama dengan 5, break ya. Kemudian print i. Kita coba jalankan lagi. F5. Nah, 0 1 2 3 4 ya.
Ini saya kesampingkan aja. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ketika i-nya itu sampai di 5, maka dia bakalan dihentikan ya. Jadi di sini kan i-nya itu dimulai dari 0 ya. Karena di sini range-nya bentuknya seperti ini gitu. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ketemu 5 gitu. Pada saat looping yang iterasi yang indeks ke 5, itu kan i sama dengan 5 gitu. Makanya di sini kemudian dihentikan karena ada break ya. Jadi dia bakalan di stop. Programnya bakalan diterminasi ya. Nah, itu untuk yang break. Jadi ini eh, masih sangat mudah ya, continue, break. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pass ya. Nah, di sini ada pass. Jadi pass itu dia dilewatkan begitu aja gitu. Jadi seakan-akan di sana itu tidak ada seakan-akan itu tidak dieksekusi gitu ya. Jadi mirip kayak blok komentar ya. Blok komentar itu kan bakalan dilewatin aja gitu. Nah, pas itu juga seperti itu. Jadi kita bikin dulu misalnya sini number sama dengan 7, 10, 9 ya. For number in numbers, if number. Nah, ini tadi ya, sama kayak tadi, modulus 2 sama dengan 0, pas gitu ya. Else print. Oke, ini ada yang salah ya, seharusnya ini bukan seperti ini. Ini adalah blok di Python 2 ya. Current number is koma number ya. Oke, kita coba jalankan. Current number 1, 3, 5, 7, 9 ini sama aja dengan yang di sini kan dia mencari nilai ganjil juga ya. Jadi kalau dia ditemukan, jadi kalau nilainya adalah true di sini, kondisinya adalah true, maka di pass gitu. Pass itu ya dilewatkan aja gitu. Tapi kalau continue tadi bedanya dia dikembalikan ke iterasi awal lagi gitu. Iterasi yang selanjutnya ya. Itu continue. Sedangkan pass itu artinya dia tidak dieksekusi sama sekali ya. Jadi pass itu contohnya gini. Nanti kalian belajar yang namanya function def misalkan segitiga ya. Kita bikin sebuah fungsi yang namanya segitiga. Kemudian dalam segitiga itu kan harus ditambahkan blok ini lagi, blok coding lagi ya. Tapi misalkan kita cuma mau bikin ininya aja, bikin kayak kerangkanya aja. Ini kan kalau kita kosongkan seperti ini otomatis error ya. Nah, ini ya, unexpected and offline. Nah, karena ketika membuat sebuah function dia harus diisi gitu, isinya apa gitu di dalam bloknya gitu. Misalkan tadi ya, misalkan x sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini kan nggak error gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma mau bikin kerangka fungsinya aja, nah kita bisa tambahkan pas di sini ya. Jadi nanti ketika dieksekusi dia nggak error ya. Jadi pasnya itu yang control statement yang pasnya ini yang membuat dia dilewatin gitu. Jadi misalnya kita bikin lagi def lingkaran pas gitu ya. Def se apalagi nih jajar genjang gitu ya. Pas gitu. Nah, ini kegunaan dari pas tadi ya. Nah, continue ya, saya bahas lagi, balik lagi satu lagi untuk contoh continue. Misalkan kita punya sebuah kata ya, kalimat kalimat yang terdiri dari huruf, misalkan huruf dan angka, selamat gitu ya.
datang. Nah, seperti ini ya. Nah, kita mau menghapus angkanya gitu. Jadi yang muncul itu cuma hurufnya aja atau karakter huruf aja gitu. Jadi bisa kita lakukan perulangan juga ya. For i in atau for kata in kalimat ya. If kata, nah, if kata itu is numerik ya. Nah, jadi ada yang namanya string method ya. Nah, string method itu salah satunya adalah numerik. Is numerik ya. Di sini adalah kalau is numerik itu berarti dia bakalan melakukan pengecekan apakah di dalam kata itu ada sebuah angka gitu ya. Kalau dia ada angka berarti nanti dia returnnya adalah true ya. Kalau dia tidak ada angka atau bukan angka nanti dia false ya. Nah, di sini contohnya adalah kondisinya bernilai true ya. Jika kata is numeric continue ya. Kemudian di sini print kata ya. Kita tes dulu aja. Nah, di sini yang muncul, oke, biar kelihatan kita kasih n ya. Nah, yang muncul adalah SLMTDTN ya. Nah, yang angkanya tadi itu tidak ditampilkan ya. Jadi ketika dia ditemukan sebuah angka, maka lanjutkan ke iterasi yang selanjutnya gitu. Kemudian ketika dia ditemukan lanjutkan lagi. Nah, itu adalah contoh dari continue ya. Jadi tadi untuk hari ini itu kita belajar tentang control statement. Jadi ini nanti bakalan berguna juga ketika kalian membuat sebuah program yang misalkan harus melakukan terminasi di sebuah program. Kayak kemarin kan kita punya di pertemuan yang while itu juga ada breaknya gitu. Jadi while-nya itu berhenti ketika ada pernyataan break misalkan, itu juga bisa. Kemudian kalau kalian bikin sebuah semacam kayak prototype fungsi ya, function prototype kayak tadi yang di dalamnya itu tidak ada belum ada logiknya. Nah, kalian bisa gunakan pass ya. Pass ini sama aja dengan dia tidak dieksekusi sama sekali ya. Nah, contohnya tadi di sini juga ada for number in number. Jika numbernya itu eh, modulus 2 sama dengan 0, kemudian dia dilewatkan begitu aja gitu. Atau tidak dieksekusi sama sekali ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi ada control statement, continue, break, sama pass. Kemudian ada tambahan sedikit tentang logic di pertemuan sebelumnya. Jadi contohnya tadi ada nested if, nested for ya, di dalam for ada for, kemudian ada masih dalam for ada for, kita bikin segitiga. Nah, yang kalian perhatikan adalah ininya ya, bagian pembuatan segitiganya. Kemudian ada segitiga yang terbalik juga tadi, dan yang terakhir adalah distribution range-nya. Kita menghitung di dalam sebuah data atau sebuah list ada berapa banyak jumlah dari nomor tersebut ya, menggunakan for. Kemudian kita lakukan pengecekan ya. Jadi di sini kita lakukan kondisi lagi ya, kita tambahkan sebuah kondisi. Oke, untuk pertemuan kali ini hanya seperti itu. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terus semangat untuk belajar pemrograman ya, karena pemrograman itu sangat penting ya untuk membantu kita dalam menambah ini kita pengetahuan tentang logika kita ya. Jadi
logikanya terus diasah dengan belajar monograman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.